Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Statistika kelas C ingin mempresentasikan mengenai distribusi frekuensi menggunakan data kelompok jarak pos mahasiswa Universitas Jember ke kampus. Dengan anggota yaitu NIM 1063 Muhammad Farhan Al-Abror, 1067 Muhammad Wildan Mahendra, dan 1056 Muhammad Albert Dewanata Mahrahillah, dan 1062 Andri Satria Bakti. Dan selanjutnya itu abstrak. Abstrak sendiri di sini yaitu statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan dan akhirnya mempresentasikan data. Salah satu teknik penyajian data ialah dengan bentuk distribusi frekuensi. Nah, dengan metode ini memberikan cara pengelolaan data mentah menjadi sajian data frekuensi yang menunjukkan makna tertentu. Dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh jarak tempuh yang biasa dilalui oleh mahasiswa UNED dari rumah, kos, atau kontrakan mereka menuju ke kampus, dan juga untuk mengetahui kendaraan yang dipakai dengan menggunakan metode distribusi frekuensi. Dari penelitian yang sudah dilakukan di kami, menemukan banyak mahasiswa yang menggunakan sepeda motor, sehingga kami dapat menyarankan kepada mahasiswa yang jaraknya tempuh kurang dari 1 km untuk berjalan atau menebeng pada teman sekelasnya guna mengurangi polusi udara. Di sini ada pendahuluan, yaitu dalam rangka melakukan pemenuhan kebutuhan tempat tinggal, mahasiswa akan mencari tempat tinggal yang jaraknya tidak terlalu jauh dari kampus, serta disesuaikan dengan kendaraan yang akan digunakan dalam kesehariannya. Nah, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui berapa jarak tempat tinggal mahasiswa menuju kampus. Dan yang kedua itu metode. Di sini ada 3, yaitu jenis penelitian. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian survei kuantitatif. Waktu dan tempat dilakukan yaitu angket kuesioner melalui Google Form sejak 10 Juni hingga 13 Juni 2021. Dan teknik analisis data menggunakan distribusi frekuensi untuk mengolah dan menyajikan data yang telah didapatkan. Dan yang ketiga, hasil dan pembahasan. Di sini yang pertama yaitu distribusi frekuensi. Nah, distribusi frekuensi merupakan rangkaian data angka menurut kuantitasnya dan atau kualitasnya atau kategori. Rangkaian data angka menurut kuantitasnya disebut distribusi frekuensi kuantitatif. Sebaliknya, data yang disusun menurut kualitasnya atau kategori disebut distribusi frekuensi kualitatif. Nama saya Muhammad Wildan, NIM 1067. Selanjutnya ini adalah istilah dalam distribusi frekuensi, yaitu ada kelas interval, kemudian ada ujung kelas, batas kelas, nilai tengah, panjang kelas. Untuk kelas interval itu suatu data kelompok memuat suatu salang nilai tertentu. Untuk yang ujung kelas itu nilai ujung setiap kelas dalam distribusi yang digunakan sebagai pedoman untuk memasukkan angka-angka hasil observasi ke dalam kelas. Kemudian batas kelas adalah angka yang diperoleh dengan cara nilai-nilai ujung kelas dikurangi atau ditambah dengan tingkat ketelitian yang digunakan. Kemudian nilai tengah adalah rata-rata hitung dari kedua ujung kelasnya. Kemudian panjang kelas itu angka yang diperoleh dari perbedaan selisih antara kedua batas kelasnya. Kemudian yang ketiga, menyusun tabel distribusi frekuensi. Pertama, menentukan rentangnya, kemudian menentukan banyak kelasnya, kemudian menentukan panjang kelas, menentukan ujung tiap kelas interval, memasukkan semua data ke dalam masing-masing kelas interval menggunakan kolom turus atau tally, kemudian menuliskan nomor dan judul tabel serta uraian dan sumber data yang didapat.
Kemudian jenis-jenis distribusi frekuensi. Ada distribusi frekuensi relatif, kemudian distribusi frekuensi kumulatif, kemudian distribusi frekuensi relatif kumulatif. Nah, berikut ini adalah merupakan data jarak mahasiswa ke kampus sebanyak 75 data yang telah kami teliti. Berikut adalah data-datanya. Selanjutnya, saya Muhammad Al-Abror, NIM 1063. Nah, setelah mendapatkan data-data tersebut, maka diperlukan perhitungan agar dapat tersusun dalam tabel distribusi frekuensi. Yaitu caranya yang pertama, kita harus menentukan rentang nilainya. Kemudian menentukan banyak kelas, lalu menentukan panjang kelas. Setelah itu, kita menentukan ujung tiap kelas interval. Di sini kami menentukan ujung bawahnya adalah 0 dan ujung atasnya adalah 10,5. Kemudian kita memasukkan semua data ke dalam masing-masing kelas interval menggunakan kolom turus atau tally. Keenam, menuliskan nomor dan judul tabel beserta uraian dan sumber data yang didapat. Nah, ini adalah tabel 2, yaitu di sini telah dilakukan perhitungan turus atau tally untuk mendapatkan frekuensi dari masing-masing interval jarak. Selanjutnya, di sini menghitung persentase dari masing-masing interval jarak. Caranya dengan frekuensi di interval tertentu dibagi dengan jumlah keseluruhan dan dikalikan dengan 100%. Lalu berikutnya, ini adalah tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Lalu, nah, ini lalu berikutnya adalah data kendaraan yang digunakan 75 responden yang telah memberikan datanya. Ini hanya sebagian saja karena tempatnya tidak cukup jika ditampilkan keseluruhannya. Lalu saya Albert Dewanata, NIM 1056, dan berdasarkan data pada tabel 6, maka diperlukan pengelompokan agar data dapat disusun dalam tabel distribusi frekuensi. Lalu ada tabel 7 ini, di mana data tunggal pada tabel 6 disusun dalam tabel frekuensi dengan cara menghitung tally atau turusnya. Lalu kita akan menghitung jumlah persentase kendaraan yang digunakan, rumusnya frekuensi ini di interval tertentu dibagi jumlah, lalu dikali 100%. Dan mendapatkan hasil seperti ini. Jalan kaki 12, sepeda 5. Lanjut ya, lanjut. Lalu ada tabel 8. Tabel 8 berdasarkan pada tabel 8 ini dari 75 sampel yang kami analisis ditemukan modus atau data yang banyak muncul pada kendaraan motor sebanyak 55 orang dengan persentase 73,33% dan data yang paling sedikit pada kendaraan umum sebanyak 1 orang, yaitu 1,33%. Lalu ada kesimpulan dan saran. Berdasarkan penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal, yaitu mayoritas jarak tempuh mahasiswa ke kampus adalah 1,5 sampai 3 km, yaitu 26 orang dengan persentase 34,67%. Lalu mayoritas kendaraan yang digunakan mahasiswa ke kampus adalah sepeda motor, yaitu sebanyak 55 orang dengan persentase 73,33%, dan mayoritas mahasiswa yang jarak tempuhnya kurang dari 1 km berjalan menuju kampusnya. Lalu ada referensi yang kita ambil dari buku
ada yang berjudul Statistik Pendidikan yang disusun oleh Sudarman. Lalu ada jurnal tentang distribusi frekuensi soil transmitted helminth pada sayuran selada yang disusun oleh Ferdira Asika, Nurhati, dan Gayatri. Lalu ada jurnal kedua, yaitu penyajian data dalam tabel distribusi frekuensi dan aplikasinya pada ilmu pendidikan yang disusun oleh Abdul Wahaba, Ahmad Syahida, dan Junaidi. Lalu ada jurnal ketiga yang berjudul Analisis Kesulitan Mahasiswa dalam Mata Kuliah Statistika Deskriptif yang disusun oleh Rohmah Maisyani dan Heni Puji Astuti. Lalu ada pemilihan moda transportasi ke kampus oleh mahasiswa Universitas Brawijaya yang disusun oleh Janing WP dan Jenny, lalu Agus. Lanjut. Sekian presentasi dari kami. Jika banyak salahnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.